dilanjutkan zikir dan doa berjamaah dan ditutup dengan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa salat yang kita lakukan ini. Tanpa terasa kita telah sebentar lagi memasuki daripada bulan Rajab. Di sini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa yang sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malamnya yaitu Isra wal Mi'raj. Di subuh ini kita telah melaksanakan salat mengingat dan mengenang daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Juga di sini intinya adalah perintah salat 5 waktu. Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada hadis ke-9251, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salli fa inna fi sholati sifaan. Salatlah kalian, kata Nabi, sesungguhnya di dalam salat tersebut ada yang namanya kesembuhan, ada yang namanya kesehatan. Maka senantiasa orang yang ketika dia menjaga salatnya, insyaallah ruhnya maupun jasadnya akan diberikan kesehatan maupun kesembuhan dari beraneka ragam penyakit hati maupun penyakit jasmani. Alhamdulillah, di sini kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan fardu subuh. Insyaallah orang-orang jamaah para subuh juga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam salah satu hadis Nabi juga, keutamaan daripada salat at-tuhuru syatrul iman. Bersih adalah syarat daripada keimanan. Jadi orang-orang, ciri-ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut pasti memiliki sifat bersih. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah memenuhi pahalanya ketika kita ucapkan subhanallah walhamdulillah. Ganjarannya memenuhi di antara bumi dan langit. Nih amalan zikir. Wassalatu nurun. Sedangkan kata Nabi, salat tersebut adalah cahaya. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang 223. Maka dari itu, tanpa sadar, mau tidak mau, orang-orang yang senantiasa melaksanakan daripada fardu 5 waktu salatnya, maka dia mendapatkan suatu cahaya yang tanpa sadar dia dapatkan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah maupun sholat 5 waktu yang telah dilaksanakan. Nih, keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama, syifa, kesehatan, kesembuhan dari beraneka ragam penyakit. Yang kedua apa? Cahaya bagi mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Adapun keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, apa kata Nabi Muhammad SAW dari riwayat Ibnu Hibban, hadis ke-3103. Innal mayit idza wudi'a fil qabr. Sesungguhnya apabila mayit, seorang jenazah, tatkala diletakkan di alam kubur, diletakkan di dalam kuburnya, wa innahu yasma'u khafqan ni'alihim. Mereka mendengar langkah kaki sendal orang-orang yang melayat, orang-orang yang mengantarkan kubur mereka. Baina yuwalluna anhu, di antara tatkala diantarin sama mereka ketika meninggalin. Tatkala kita nanti meninggal Bapak Ibu, kita bakal mendengarkan bagaimana langkah kaki orang-orang yang mengantarkan kita kepada rumah kuburan. Dan juga kita bakal dengar bagaimana langkah kaki tersebut meninggalkan kita. Fa in kana mu'minan kanatis salati inda ra'si. Tatkala orang-orang mukmin, orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya, maka salat tersebut akan berdiri di sisi kepalanya. Maka artinya apa?
Ketika kita senantiasa menjaga sholat kita, sholat tersebutlah amal soleh teman kita yang menemani kita nanti di alam kubur kelak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk orang-orang yang insya Allah pada hari ini, pada kewajiban hari ini kita menjaga sholat kita insya Allah sampai akhir hayat kita. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam husnul khatimah dalam menjaga salat wajib. Amin ya rabbal alamin. Karena salat tersebutlah yang bakal kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat kelak juga yang bakal kita menjadikan teman amal ibadah kita ketika kita berhadapan dengan alam kubur. Anak yang kita banggakan, keturunan yang kita impikan, mereka senantiasa mendoakan kita, belum tentu mereka memiliki waktu yang panjang senantiasa mengirimkan kita doa dan beraneka ragam amal ibadah. Akan tetapi salat kita, zikir kita, sedekah kita, i'tikaf kita, silaturahmi kita lah yang bakal kita bawa dan kita banggakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tatkala kita berada di alam kubur tersebut. Dan diriwayatkan bahwasanya salat tersebut juga adalah tobaqat yaumal qiyamah. Dalam salah satu hadis Nabi waruwiya diriwayatkan salat merupakan tingkatan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumal qiyamati umira bi tabaqatil musallin ila jannah. Tatkala hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan para orang-orang yang memiliki kedudukan mereka yang menjaga salat-salat mereka untuk masuk segera ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatati awala zamratin kasyams. Adapun golongan yang pertama ketika hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka terang benderang. Sebagaimana hadis yang pertama saya sebutkan, orang yang salat maka Allah berikan titipkan cahaya baginya. Terang benderang bagaikan kasyams, bagaikan matahari. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama bagaikan matahari terangnya diperintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatakulul malaikah, dan para malaikat bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Dengan cahaya yang bagaikan matahari hendak masuk ke dalam surga. Mereka hendak masuk ke dalam surga dan ditanya daripada malaikat, siapa kalian? Nahnul muhafadzuna 'alas shalah. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat kami. Fatakulul malaikat, dan mereka bertanya lagi, kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat kalian? Apa kata mereka? Kunna nastamiul azan wa nahnu fil masjid. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat, nastamiul azan. Kami dengarkan azan dan kami dalam keadaan suci duduk di dalam masjid. Ini yang berat. Azan sebelum dikumandangkan berarti kita sudah berada di dalam masjid. Dan inilah rombongan yang paling pertama bakal memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaikan gambaran matahari yang terang benderang ketika mendapat ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga wudu, sudah berada di dalam masjid sebelum azan berkumandang. Kemudian datang lagi kloter yang kedua, rombongan yang kedua. Mereka bagaikan kal qamar lailatal badar, bagaikan cahaya rembulan yang sangat luar biasa ketika hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama sebagaimana golongan yang pertama, ditanya para malaikat, man antum? Siapa kalian? Nahnu muhafadzuna 'alas shalah. Kami adalah orang-orang rombongan-rombongan yang senantiasa menjaga salat. Dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala lantas langsung spontan menanyakan, kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana cara kalian menjaga salat kalian sehingga bisa mendapatkan ini karomah, ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga bagaikan rembulan purnama. Apa kata mereka? Kunna natawadha qabla al-waqt summa nahdur ma'asima'il adzan. Kami punya wudu
kami dengarkan azan. Ini agak lambat daripada rombongan yang pertama. Rombongan yang pertama sudah ada wudu dan menunggu azan di dalam masjid. Adapun rombongan yang kedua, kunna natawadu qabla al-waqt, kami ambil wudu sebelum waktunya, tapi kami hadir ketika azan berkumandang. Beda waktu, beda kedudukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rombongan yang ketiga datang lagi. Fatati zumratu ukhrah, datang rombongan yang terakhir, rombongan berikutnya, kal kawakib, bagaikan bintang-bintangnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Berikutnya juga ditanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala hendak masuk ke dalam surga, mereka bagaikan bintang-bintang cahaya mereka. Siapa kalian? Kami orang-orang yang menjaga salat. Bagaimana cara kalian menjaga salat? Kunna natawadhu ba'dal azan. Kami orang-orang yang menjaga salat, kami ambil wudu setelah azan berkumandang. Nah, ternyata Bapak, Masya Allah, Masyaallah muslimin wal muslimat, ternyata salat saja mempengaruhi kedudukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan, lagi azan, sesudah azan, ini juga yang bakal kita dapatkan daripada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga daripada fardu salatnya 5 waktu. Terlebih lagi kita diperingatkan daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengungkit daripada keutamaan salat ini, semoga menjadi motivasi kita daripada mempelajari adab-adab dalam Islam, juga bagaimana cara kita menjaga salat kita. Mustahil orang yang punya akhlak yang bagus luar biasa tapi salatnya asal-asalan atau cuman bolongan. Jadi syaratnya orang mukmin yang memiliki akhlak zahir batin yang bagus juga, mereka lah orang-orang yang senantiasa menjaga daripada salatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi sama-sama imam mengajak kita berzikir berjamaah. Sangat luar biasa. Min alamati hubbi zikrillah. Di antara alamat orang-orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang cinta daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkur rabba wal ladzi la yazkuru masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang ingat sama Allah, zikir sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak ingat, dalam arti kata yaitu lalai, jarang zikir kepada Allah. Masalul hayyi wal mayyit, permisalan bagaikan orang yang mati dan orang yang hidup. Bukan saya ngomong, tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permisalan orang yang zikir sama yang enggak zikir, bagaikan orang yang mati dan adapun orang yang hidup. Wa misru sajaratil hadra baina syajaril yabis, dan permisalan bagaikan tanaman yang hijau di antara tanaman-tanaman yang lagi kering. Nih orang yang zikir. Nah, beruntung kita Bapak Ibu bisa sholat berjamaah dan juga zikir berjamaah, bagaikan di antara orang yang hidup, di antara orang yang mati, bagaikan tanaman yang hidup hijau di antara kekeringan tanaman yang lain. Wa zakirullah bainal ghafilin kal muqatil bainal farin, kata Nabi. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang lalai, kal muqatil bainal farin, seakan-akan di antara orang yang perang sama orang yang kabur dari perang. Jadi orang yang zikir ini diibaratkan Nabi orang yang ikut perang, ikut andil perang, dan di antara orang-orang yang tidak ikut zikir bagaikan orang yang farin. Apa itu farin? Kabur daripada peperangan. Maka syukur kita di sini dapat dua nikmat sudah. Nikmat salat dan juga nikmat zikir. Dan juga dilandasin dari awal juga ketika kita masuk, melangkahkan kaki kanan kita di dalam masjidnya ini, kita berniat i'tikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab adab-adab dalam Islam. Wa min adabil muhaddats aidan, di antaranya juga masih kita sambung daripada adab-adab berbicara.
antahtarisa minal kalimatil badhi'ah, untuk menjaga diri kita daripada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang tidak layak ataupun yang kotor. Nauzubillah min zalik. Kalau dia seorang dai, seorang penceramah, ataupun seorang muballigh, ataupun seorang guru, tapi juga senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Nih. Maka memang benar salamatul insan fi hifdzil lisan. Berapa keselamatan manusia ini, bagaimana mereka bisa menjaga lisan mereka. Maka daripada itu, yuk sama-sama kita orang-orang yang sudah Masya Allah sering berjamaah di masjid, jauhin diri kita daripada kalimat-kalimat kotor. Karena kalimat tersebutlah mempengaruhi bagaimana keadaan kita ketika kita dalam keadaan terkejut ataupun spontan. Terlebih lagi ketika ajal menjemput. Kalau senantiasa berzikir, insya Allah ketika lagi terkejut, spontan, maka yang diucapin zikir. Akan tetapi ketika dia orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor, maka ketika terkejut, spontan, ataupun menjelang akhir hayatnya, na'udzubillah min dzalik, maka yang bakal dia ucapkan tidak lain dan tidak bukan ada suatu kalimat-kalimat yang kotor. Tarkul ada adawah. Kata pepatah Arab, tarkul ada adawah, meninggalkan suatu kebiasaan merupakan peperangan bagi yang memiliki kebiasaan tersebut. Maka dari sini sama-sama kita menjauh daripada kalimat-kalimat badhi'ah, kalimat-kalimat yang kotor, wa minas sabbi wal la'an. Di antaranya juga mencaci maki. Yang beda pendapat, beda daripada kebiasaan kita langsung mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Kalau benar kita memang orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti kita juga ucapan kita, mulut kita jauh daripada minasab, daripada cacian dan makian. Walla'an, terlebih lagi melaknat, sesama mukmin melaknat, sesama muslim mencaci maki. Nih, di antara kalimat-kalimat yang kotor. Waqad warada laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah mukmin yang sejati itu mereka saling mencaci, saling melaknat, wala fahish, saling berbuat jahat, menipu, wala badhi, ataupun mengucapkan omongan-omongan kotor. Nih, sejatinya orang mukmin, yang benar-benar hakikatnya orang mukmin sejati, mereka pasti menjaga daripada ucapan mereka. Makanya benar, sebelum berbicara maka pikirkan apa yang bakal kita ucapkan. Apakah itu benar? Apakah itu unsur daripada hawa nafsu kita, kehendak kita ingin mengucapkan beraneka ragam kalimat-kalimat yang ingin keluar daripada ucapan kita. Wa antajtani bal ghibah wal kazibah wan namimah. Dan para ulama juga di antara adab-adab seorang muslim dan muslimat untuk menghindari juga kalimat-kalimat yang di situ ada unsur al-ghibah, mengunjing, wal kazib, dusta, wan namimah, dan mengadu domba. Inilah 3 maksiat juga yang termasuk nauzubillah min dzalik diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ghibah juga membedakan satu orang dengan orang lain. Nih, bukan hanya saja mengucapkan keburukan orang dari belakang, akan tetapi di antara menggibah juga membanding-bandingkan orang lain dengan orang yang lain. Wal kizib, ini dusta. Nah, di antara sifat mustahil bagi para nabi itu pasti mereka tidak pernah melakukan daripada kalimat kizib, yaitu dusta. Wan namimah, mengadu domba. Diceritakan dan dikisahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang menggelarkan kalimullah, nabi yang senantiasa berbicara, ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, kalimullah. Bahkan sepakat para ulama mencatat bagaimana berapa banyak Nabi Allah Musa ketika bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, 3600 kali pertanyaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu kisah, Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan musim paceklik.
Di situ kehidupan mulai sulit, mata air kering. Bahkan populasi binatang-binatang ternak Bani Israel juga setengah dari mereka binasa karena kehausan, kekeringan di zamannya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk umatnya berpuasa 3 hari untuk melakukan sholat istisqa, meminta air hujan turun. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa. Sejarah yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an, cerita di antara 25 rasul yang paling panjang di dalam Al-Qur'an adalah cerita Nabi Musa. Memerintahkan umatnya puasa 3 hari. Beliau langsung memimpin menjadi imam dan khutbah istisqa ketika melakukan ibadah istisqa, ibadah minta hujan. Beliau menjadi pemimpinnya, beliau yang mengangkat tangan berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, hambanya Allah. Umatnya Nabi Musa juga berpuasa sebelum melakukan istisqa, akan tetapi hujan juga tidak turun, Bapak Ibu. Enggak turun, rahmatnya Allah enggak turun juga. Membuat hal tersebut bingung kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku seorang nabi dan rasul, umatku sudah berpuasa, tapi juga hujan tidak turun. Langsung lantas bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa yang didapatkannya, kenapa ini ya Allah? Apa yang terjadi daripada rahmatmu? Kenapa kau tidak turunkan? Kami sudah meminta, bahkan mereka berpuasa mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, fihi namam. Di antara umatmu ini ada orang-orang yang senantiasa namam, mengadu domba. Walaupun di situ ada nabi, seorang rasul yang langsung memerintahkan puasa dan menjadi imam, bahkan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak Allah ijabah doa mereka. Kenapa? Di situ ada orang-orang yang namam, tukang adu domba. Lantas Nabi Musa alaihissalam suruh memerintahkan untuk semuanya tobat supaya tidak lagi melakukan daripada adu domba di antara sesama mereka. Ketika mereka tobat, tidak mau melakukan adu domba lagi, baru rahmatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mereka mau tobat, tidak melakukan lagi yang namanya namam, adu domba. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kadang kita menganggap ini hal yang sepele. Kita adu domba ini hal-hal yang biasa saja, tapi luar biasa dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun meminta rahmat untuk turun kepada umatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku orang tersebut yang senantiasa mengadu domba. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian mengadu domba, janganlah kalian mengunjing, menggosipkan sebagian kalian dari sebagiannya. Apakah kalian suka daripada memakan daging saudara kalian sendiri, seakan-akan kalian memakan daripada daging bangkai. Jadi gitu. Kita ketika enak ngomongin orang, mulut kita di situ tanpa terasa dibantu oleh iblis. Kita tambah enak ngomongin orang, bahkan orang tuanya, keturunannya dan lain sebagainya. Tanpa di sini sadar kita kena sudah ayat ini. Janganlah kalian mengunjing, menggosipin orang. Sebagian di antara kan seakan-akan kita ini makan daging mentah. Bahkan seakan-akan kita ini adalah makan daging bangkai. Di antara gambaran Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi diperlihatkan daripada golongan umat manusia yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul merebutin daripada daging-daging mentah, bahkan daging-daging bangkai. Di situ malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengunjing, menggosip daripada saudara-saudara mereka. Nauzubillah min zalik. Maka di antara adab-adab Islam, orang-orang Islam jauh daripada sifat mengunjing, jauh daripada sifat dusta.
terlebih lagi an-namimah, yaitu mengadu domba. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabura khiyanatan ayyuhaddisa akhaka hadisan. Pengkhianatan terbesar adalah kalian mengucapkan, mengunjing saudara kalian. Wa huwa laka bihi musaddiq wa anta lahu kadzib. Dia percaya dengan engkau sedangkan engkau berdusta terhadap dirinya. Kalian menggibah, kalian ngomongin mereka dari belakang. Jadi kata Nabi, orang yang mengunjing, orang yang menggosip adalah sepaling besarnya khianat. Kenapa? Orang tersebut nggak tahu kita ngomongin. Yang kita omongin percaya sama kita, sedangkan kita ngomongin dia, maka kita telah mendusta dan kita menjadi orang yang sangat khianat terhadap sahabat kita. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah nammam, tidak bakal masuk surga bagi orang-orang yang nammam, tukang adu domba. Wa antatrukal khalfa walau kunta shadiqan, dan juga di antara adab-adab muslim dan muslimat, mereka meninggalkan daripada sumpah walaupun mereka dalam keadaan jujur. Jangan mudah bersumpah bagaikan kacang goreng. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah ini berat. Ketika umat Nabi Muhammad bersumpah itu harusnya Allah bergetar, Bapak Ibu. Pengen nyamber sebenarnya. Saking beratnya yang namanya qasam. Saking berat yang namanya sumpah tersebut. Maka jangan permudah diri kita untuk mudah-mudah bersumpah. Dikit-dikit wallahi, billahi, tallahi. Jangan mempermudah daripada ucapan bersumpah. Walaupun kita jujur, kecuali dalam keadaan-keadaan memang situ genting dan dituntut untuk kita bersumpah. Qala Allah Ta'ala, wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Jangan kalian jadikan sasaran sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada urusan kalian, terlebih lagi urusan dunia, perniagaan, jualan, sumpah ini yang beli ini dan lain sebagainya. Kita mau menjual-jual sumpah. Nauzubillah min dzalik. Sudah ada larangannya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 224, wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Jangan jadikan sasaran sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal perkara-perkara kita. Wa an la tatakallam bi jahlin fa idza su'ilta an syai'in la ta'lamuh. Janganlah sekali-sekali berbicara suatu hal yang tidak tahu, sok-sok tahu. Terlebih lagi yang kita para ustaz yang memang enggak tahu hukum, jangan tahu-tahu hukum. Enggak bisa jawab, jangan malu ngomong wallahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu. Sesungguhnya dikisahkan juga Imam Maliki, seorang ulama yang terkemuka. Beliau pernah mendapatkan soal sampai 48 soal. Samani wa arba'in mas'alatan, 48 soal. Dan beliau menjawab 32 dengan jawaban la adri, wallahu a'lam, aku enggak tahu. Imam mazhab, Imam Maliki dapat 48 soal, 32-nya beliau enggak malu untuk menjawab aku tidak tahu ataupun wallahu a'lam. Jadiin PR. Gitu. Di Imam Malik. Dan juga orang-orang yang memang tidak tahu dan mengucapkan tidak tahu wallahu a'lam bukan orang yang jatuh harga dirinya. Akan tetapi apa? Fa inna zalika la yadhu min qadrik. Tidak merendahkan, menjatuhkan daripada harga dirimu. Bal yarfa'u maqamak indallah wa indan nas. Akan tetapi sebaliknya, dengan ucapan wallahu a'lam ataupun tidak tahu ini tersebut yang kita jawab akan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Kenapa? Dia fair, dia berani mengatakan dirinya memang tidak tahu. Wa yadullu ala quwwati dinik, dan menunjukkan orang-orang ketika dia tidak tahu, dia ngomong tidak tahu, maka menunjukkan bahwasanya agamanya memang kuat. Wa taharati qalbik, dan hatinya suci, hatinya bersih, tidak mempermudah, menganggap remeh daripada ilmunya Allah, seakan-akan sok-sok tahu. Kalau memang enggak tahu, memang jawab tidak tahu. Satu ciri-ciri orang yang agamanya kuat,
Kedua, dia memiliki hati yang bersih karena mau berani menjawab tidak tahu ataupun wallahu a'lam. Wa tanalu bidzalika sawabal ilmi. Dan ketika seorang ditanya dan jawabannya tidak tahu ataupun wallahu a'lam, dia mendapatkan daripada pahalanya ilmu. Walidzalika qala Syaibi, dan ulama Asy-Syaib juga berkata, la adri nisfal ilma. Sesungguhnya ucapan la adri, aku tidak tahu, adalah setengah daripada ilmu. Nih, ucapan tidak tahu ternyata adalah ilmu. Jangan sampai satu bab. Ucapan wallahu a'lam saja ternyata itu sebagian daripada ilmu. Kambiladin adri ajabal Mustafa. Sebagaimana kita lihat para orang-orang ulama juga mengatakan, kambila adri ajabal Mustafa. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi la adri ajabal Mustafa, langsung Nabi Muhammad menjawab. Kalau seandainya para sahabat sok-sok tahu, pasti nggak ada jawaban dari Nabi. Makanya mereka tidak tahu, mereka ditanya Nabi nggak tahu, maka baru Nabi tahu, memberikan suatu penjelasan. Hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Sampai-sampai juga Nabi kadang ditanya para sahabat, Nabi nggak tahu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Lihat nih, sifatnya Nabi, sifatnya para sahabat. Para sahabat ditanya nggak bisa jawab, wahyu turun dari Nabi Muhammad, lisan Nabi Muhammad. Dan tatkala Nabi nggak bisa jawab, langsung Allah berikan jawaban. Ini akhlaknya para sahabat, akhlaknya para nabi. Mereka tatkala tidak tahu memang jawab tidak tahu ataupun wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya lagi ucapan yang tadi kita mengucapkan wallahu a'lam ataupun la adri, inilah ucapan ngapa kita mesti malu ketika kita tidak tahu. Coba perhatikan bagaimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menerima daripada penciptaan Nabi Adam. Diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak memiliki ilmu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Lebih panjang lagi jawabannya para malaikat. Tatkala malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami enggak punya ilmu ya Allah. Maha suci dirimu. Engkau lah yang mengetahui daripada suatu segala hal. Ini ucapan para malaikat. Malaikat yang mulia, hamba yang Masya Allah tidak pernah melakukan suatu kehilapan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada maha suci bagimu ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali ilmu tersebut melainkan daripada zatmu, melainkan daripadamu ya Allah. Mereka para malaikat tidak malu daripada menjawab daripada la a'lam ataupun la adri ataupun wallahu a'lam. Maka dari sini yuk sama-sama di antara adab-adab Islam kita enggak malu mengucapkan apa yang tidak tahu. Oke, wa ta'ana bidzalika sawabil ilmi, dan juga la adri tersebut, tidak tahu tersebut ternyata ada setengah daripada ilmu. Wa anta tahfadhu aidan fi kalamik min ifsai sirri wa minal mizah, dan juga menjaga daripada suatu hal ifsai sir, menyebarkan suatu rahasia. Kalau ada orang yang pengen amanah masalah dapur, cerita dapur istilah orangnya kan, ini cerita dapur internal, ifsai sir, jangan sampai kita sebarin sebab itu sudah amanat. Wa minal mizah, ataupun bercanda, ataupun itu yang namanya bercanda ghairu laik, yang semana candaan tersebut tidak pantas untuk dimainkan ataupun disebarkan. Ya, bercanda wajar, kita manusia nggak mungkin kayak bagaikan malaikat, tapi kita jangan juga meleset saking banyaknya bercanda kita bagaikan iblis. Na'udzubillah min zalik. Yang sedang-sedang ummatan wasatoh, kita menjadi umat wasatoh, umat yang di tengah-tengah, nggak kaku kali, nggak pernah bercanda, nggak serius kali, nggak mau bercanda. Jangan, kita menjadi umat-umat yang biasa-biasa. Nabi juga bercanda, Nabi juga bermain juga dalam keadaan santai beliau.
Li'anna yuwarisul hikid. Sesungguhnya kalau kita sobtoh, mizah, cemeh juga dalam bercanda kita, ini juga mewariskan daripada sifat dendam. Kita nggak tahu nih, saudara yang kita candain, kita jatuhin, bercandaan tadi kita anggap itu sepele bagi kita, ternyata bisa menjadi dendam ketika dia dapetin. Senyum mukanya belum tentu senyum hatinya. Wa min kasratid dhahki aw rafil sadbih, ataupun lebih banyak tertawa, mengangkat suara. Dilarang daripada adab-adab dalam berbicara. Wa min ubusil wajh, dan memasamkan daripada muka. Nah, ini berat nih. Kita kadang ada beban hidup. Nah, daripada sifat iffahnya seorang hamba juga ketika dapat musibah, dapat beraneka ragam beban-beban, tapi kita masih bisa senyum, masih bisa bermuka berseri-seri. Ini memang kadang berat, tapi ternyata diwanti-wanti, jangan min ubusil wajh abasa wa tawallah dalam surat ya. Jangan sampai kita bermuka masam, terlebih lagi sesama muslim dan muslimat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubghidul mu'abbis fil wujuhi ikhwani. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah benci orang-orang yang bermuka masam sesama saudaranya. Kebalikannya, pemahamannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan orang-orang yang murah senyum sesama saudaranya. Tapi kadang fitrahnya ada juga orang yang memang jarang senyum, memang kaku, ada. Jangan kita tersinggung juga, merengut aja, asem aja. Memang asli kalimat, asli memang apa produknya, sistem pabriknya dia muka asem. Kita jangan menjadi orang-orang yang baper. Tuh kok baper kali kan? Jangan jadi orang baper. Lihat orang muka asem. Dan kita yang pribadi mempermudah diri kita untuk senantiasa tabasam, bersenyum. Terlebih lagi sesama muslim. Wa minal kibir wal ujub wal fakhr. Kibir, sombong. Ujub, merasa dirinya yang lebih dari yang lain. Entah itu jabatan, harta, ilmu, bahkan ibadah. Nih, di antara penyakit-penyakit kita yang Masya Allah ya udah biasa, mungkin ikut pengajian, ikut iktikaf, menjadi seorang yang senantiasa memakmurkan masjid, sifat ujub, berbangga hati. Jangan merasa diri kita yang paling benar, yang paling suci. Udah Masya Allah sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ilmunya banyak, jabatannya di sisi manusia oke, bahkan hartanya juga mapan. Na'udzubillah min dzalik, sifat ujub, merasa dirinya lebih dari yang lain. Wal fakhr, bermewah-mewah, berbangga-bangga diri. Ini dia, diwanti-wanti dalam Islam. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Najm 32, jangan kalian seakan-akan tuzakku anfusakum, merasa diri kalian yang paling suci, paling benar. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Tuh orang diam saja, tuh orang ibadahnya pas-pasan, tapi ternyata bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja pada suatu kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, tafasaw fil majalis, ada seorang pemuda datang ke suatu majelis agak terlambat. Apa kata Nabi? Buka jalan, berikan tempat duduk. Inna min ahlil jannah, ini orang pemuda adalah penghuni sorga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang antusias daripada ilmu, antusias melakukan amalan-amalan ibadah Islam. Spontan setelah majelis menanyakan apa ibadahnya yang membuat dia daripada orang-orang penghuni surga, menjadi orang-orang yang menjadi calonnya surga. Apa kata orang pemuda? Aku sholat biasa-biasa saja, puasa juga biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, tapi yang satu yang dia sering amalkan dan dia lakukan, apa itu? Tatkala aku hendak tidur, aku ikhlaskan semua orang-orang yang berbuat zalim terhadap diriku. Coba perhatiin, memaafkan sesama manusia. Memang ucapannya enak Bapak Ibu. Coba Bapak ikhlasin, mau tidur ikhlasin semua orang yang berbuat zalim. Mungkin utang piutang kita yang nyangkut lama, orang yang memang jahat, menggunjing, menggibah, berbuat jahat terhadap kita. Ngomongnya enak,
Prakteknya susah hati yang demikian. Kita nggak tahu nih, ibadahnya biasa saja tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita lebih dari di antara yang lain. Allah lebih tahu gambaran dan hati diri orang masing-masing. Dan jauhilah diri kita daripada meremehkan sesama manusia. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, berapa banyak orang yang merasa dirinya benar ternyata bernilai jatuh di sisi Allah, jelek di sisi Allah. Bahkan orang yang disangka jelek bernilai tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa idza azaka safihu bikalamin fa'rid an ijabatihi. Tatkala ada orang yang jahat, ada orang yang oon, ada orang yang enggak tahu siapa diri kita, menghujat, mencaci maki, menghardik, beraneka ragam ucapannya. Apa kata para syair? Idza nataqas safiha fala tujibhu, jangan dijawab. Orang enggak kenal sama kita tiba-tiba komenin enggak enak, mencaci maki dan sebagainya. Wa khairu min ijabati as-sukutu, dan yang paling bagus daripada jawaban daripada ucapannya as-sukutu, diam. Kalau orang enggak kenal, netizen enggak kenal, ucapannya langsung menghardik, mencaci maki. Wa khairu ijabati as-sukutu, kata para ulama, penyair. Dan paling bagus jawabannya adalah as-sukut, yaitu diam. Sakattu an safihi fadhanna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Sangkanya kita diam tersebut adalah orang yang tidak bisa menjawab, padahal dengan diamnya tersebut adalah jawaban yang tepat untuk jawaban bagi orang-orang yang safih, tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Imam Syafi'i saja dihujat. Coba Bapak Ibu perhatiin, Nabi kita aja seorang Rasul, Nabi yang memiliki petunjuk, memiliki mukjizat, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dicaci maki, dihujat, tapi Nabi Muhammad SAW dengan diam, santai, sabarnya, dengan senyumnya juga, dakwah beliau akhlakul karimah, adab-adabnya yang bisa membuka hati-hati manusia mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir daripada adab-adab dalam Islam, ketika kita dihujat, dicaci maki dengan orang-orang yang memang enggak kenal dan tidak bisa dijawab juga, udah sukut, yaitu diam diri. Falyakul khairan aw liyasmut. Di antara orang-orang yang percaya dengan Allah dan hari akhir, mereka orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik ataupun diam daripada suatu hal-hal yang tidak baik. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.